Halo semuanya, sebelumnya perkenalkan nama saya Lisvi Aryani dengan NIM C1C021007 akan mempresentasikan materi mengenai faktor-faktor keperilakuan pada penganggaran modal, yang dimana ini merupakan tugas akuntansi keperilakuan dan dosen Bapak pengampu yaitu Bapak Dr. Wirmi Eka Putra, SEMSI. Materi yang pertama yaitu tentang faktor-faktor keperilakuan. Definisi penganggaran modal. Penganggaran modal dapat didefinisikan sebagai proses pengalokasian dana untuk rancangan pembelian jangka panjang. Keputusan penganggaran modal dibuat sebagai kebutuhan yang timbul dan relatif melibatkan sejumlah uang. Keputusan penganggaran modal yang salah mengakibatkan kebangkrutan, permasalahan pada arus kas yang sulit, atau paling sedikit, kegagalan untuk mengoptimalkan operasi perusahaan, dan sebagai akibatnya, sebagian besar keputusan pendekatan perusahaan ini dengan gravitas dan secara konstan mencari cara meningkatkan proses penganggaran modal. Faktor-faktor keperilakuan penganggaran modal. Ada 7 faktor yang mempengaruhi keperilakuan penganggaran modal. Yang pertama yaitu tentang permasalahan dalam mengidentifikasi rancangan potensial. Dalam proses penganggaran harus memiliki kemampuan yang kreatif untuk mencari dan meninjau susunan rancangan modal potensial yang tersedia untuk organisasi. Mereka harus menetapkan sehingga proses pertimbangan bisa berlangsung kecuali variabel keputusan yang telah digambarkan. Yang kedua yaitu permasalahan prediksi disebabkan oleh perilaku manusia. Orang yang belajar dari waktu ke waktu ketika mereka mengoperasikan prosedur khusus. Oleh karena itu, perubahan yang berhasil dari sebuah rancangan dari waktu ke waktu harus diambil ke dalam perhitungan dalam memprediksi keputusan data dengan mempertimbangkan peningkatan kerja personil yang terlibat dalam rancangan. Yang ketiga yaitu masalah mengukur kinerja manajer jangka panjang dan jangka pendek. Aspek keperilakuan lain dari prosedur pemilihan rancangan adalah metode peninjauan kinerja yang tidak konsisten dengan metode memilih rancangan. Valuasi rancangan dan kompensasi cenderung pada range singkat dalam sifat biasanya karena 3 tahun, 3 bulan, atau bulan lalu. Jadi, fokus manajemen level yang lebih rendah pada beberapa keperluasan, yaitu pada level menengah yang akan secara alami pada kinerja yang memiliki ruang singkat. Seringkali diukur dengan akuntansi tingkat laba. Yang keempat yaitu permasalahan yang disebabkan oleh identifikasi diri. Dengan rancangan manajemen, punca harus menghindari proses upaya untuk membuat rancangan yang kurang terlihat baik dapat diturunkan bahkan manajer terbaik. Harus ada sesuatu mekanisme yang anggun untuk memberi pinjaman dari rancangan sebelumnya yang terkenal oleh manajer sehingga meninggalkan perusahaan yang bertindak secara fungsional untuk menghindari rancangan mereka yang diusulkan dengan tidak bekerja. Yang kelima, pengembangan personal dan rancangan modal. Dalam proses pemilihan rancangan, manajemen punca akan mempertimbangkan apakah rancangan yang diusulkan baik untuk pengembangan pengusul pada saat ini. Manajemen punca bisa mendukung divisi untuk menggunakan dalam rancangan secara optimis tidak menarik dalam diri mereka, tetapi menawarkan potensial pelatihan keuntungan personil di masa yang akan datang. Yang keenam yaitu penganggaran modal sebagai suatu ritual. Beberapa saintis keperilakuan, khususnya Anthony Hopwood, menganjurkan bahwa seluruh proses penganggaran modal merupakan sebuah ritual. Mereka menganjurkan bahwa beberapa rancangan disampaikan oleh para manajer yang memiliki level paling rendah, kecuali mereka berpangkal pada kesempatan yang sempurna yang tidak disetujui. Dan yang terakhir atau yang ketujuh yaitu perilaku pencarian dalam resiko dan resiko adversif. Keadaan khusus menantang resiko dari pembuat keputusan penganggaran modal yang akan mempengaruhi bagaimana dia bereaksi terhadap rancangan. Dan pada basis kelompok data yang sama, dua pembuat keputusan yang berbeda sangat mungkin untuk membuat sebuah keputusan yang berlawanan tergantung pada perasaan mereka mengenai resiko. Materi selanjutnya tentang mengenai tampilan rasional. Dalam meninjau faktor-faktor ini, tercatat bahwa masalah-masalah yang ditimbulkan oleh kesulitan dalam mengidentifikasi dan memilih proyek modal dan kebutuhan akan kreativitas dan keperilakuan manusia. Kesimpulannya yaitu, seseorang dapat mengatakan bahwa proses penyusunan anggaran memiliki tampak muka yang rasionalitas, terutama ketika model matematis yang rumit digunakan. Model sistematis tersebut akan memberikan atmosfer
kepastian, logika, dan ilmu pengetahuan. Tetapi yang paling mendasari dalam proses pengambilan keputusan adalah faktor-faktor keperilakuan yang disebutkan dalam bab sebelumnya. Sayangnya, para pengambil keputusan mungkin tidak ingin mengakui bahwa faktor manusia irasional mungkin yang terjadi, yaitu yang paling terpenting dalam penerimaan ataupun penolakan terhadap suatu proyek tertentu. Materi yang terakhir atau materi yang ketiga yaitu saran-saran perbaikan. Apa yang dapat dilakukan untuk mempengaruhi pengaruh yang merugikan dari faktor-faktor keperilakuan manusia terhadap proses penyusunan anggaran modal? Yang pertama yaitu adalah pentingnya bahwa mereka yang terlibat dalam penyusunan anggaran modal menyadari bahwa faktor-faktor keperilakuanlah yang melekat pada proses tersebut, yang dimana mungkin faktor ini sebaliknya atau sebaiknya tidak diperbolehkan untuk mengemburkan data keputusan yang relevan dan bersifat lebih rasional. Sementara tidak mungkin untuk sama sekali menghilangkan faktor manusia. Suatu pendekatan yang berhasil akan menekankan pada kesadaran akan faktor tersebut dan usaha untuk mengendalikan dampaknya yang disfungsional. Saya ucapkan terima kasih telah menyaksikan video saya. See you next time video.